Untuk gula darah sewaktu dikatakan normal jika di bawah 140, kemudian dikatakan prediabetes jika kadarnya itu 140 sampai 199, dan dikatakan diabetes itu jika lebih dari sama dengan 200. Kemudian untuk faktor risikonya itu ada dua, yaitu ada yang dapat diubah, kemudian ada yang dapat diubah. Itu yang tidak dapat diubah, itu yang pertama adalah usia lebih dari 40 tahun. Jadi pada usia tua itu terjadi berkurangnya sensitivitas sel terhadap insulin, sehingga bisa terjadi resistensi insulin dan rentan terjadi diabetes mellitus. Kemudian riwayat keluarga dengan DM, kemudian kehamilan dengan gula darah tinggi, yang mana ibu yang mengalami DM gestasional itu biasanya akan terjadi gangguan regulasi insulin hingga kemudian ibu dengan riwayat melahirkan bayi dan gejala DM-nya. Jadi Bapak Ibu tahu itu ada namanya trias DM. Yang pertama adalah poliuri. Poliurinya adalah sering buang air kecil. Kenapa? Yaitu karena ginjal itu akan berusaha mengeluarkan kelebihan gula dalam cara mengeluarkannya itu lewat urin, makanya kita sering pipis. Kemudian ada polidipsi, yaitu cepat haus, karena kan tadi sering pipis, maka cairan itu kan keluar sehingga terjadi dehidrasi dan cepat haus. Yang ketiga itu adalah polifagi, yaitu cepat lapar, dimana karena kan sensitivitas sel terhadap insulin itu kan berkurang, sehingga sel-sel itu mengalami kelaparan dan memberikan sinyal ke tubuh itu dia akan cepat lapar walaupun sudah makan. Kemudian untuk gejala lainnya itu seperti berat badan yang menurun dengan cepat, kemudian penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, dan juga luka yang sulit sembuh. Kemudian untuk komplikasinya sendiri itu ada gangguan pada mata yang disebut dengan retinopati diabetik, kemudian neuropati diabetik yaitu gangguan pada saraf yang ditandai dengan luka dan amputasi pada kaki, kemudian penyakit kardiovaskuler, dan neuropati diabetes yaitu gangguan ginjal. Kemudian untuk yang dianjurkan itu seperti jagung, singkong, ubi jalar kuning, dan juga oatmeal. Nah, untuk karbohidrat sederhana yang harus dihindari itu seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manisan, susu kental manis, kemudian minuman botol, dodol, es krim, kue manis, bolu, apel, dan juga. Untuk karbohidrat sederhana yang dianjurkan itu gula yang khusus DM ya tadi ya Bu. Karena apa? Karena biasanya gula khusus DM itu dia terbuatnya itu dari stevia. Stevia ini merupakan karbohidrat sederhana yang yaitu rendah kalori, jadi lebih aman pada pasien DM. Nah, untuk karbohidrat sederhana yang dianjurkan juga buah segar. Jadi buah segar itu lebih baik daripada buah yang diolah seperti jus gitu kan. Sudah ada campuran warna merah itu yang memiliki indeks glikemik yang tinggi ya, itu bisa dibaca ada beras putih, kemudian roti gandum, cracker, kentang goreng, kentang rebus, kentang panggang, labu, kemudian semangka itu juga indeks glikemiknya tinggi dan juga glukosa. Untuk yang ketiga itu adalah jagung. Jadi pada pasien DM itu dianjurkan untuk intervalnya itu makan tiap 3 jam, tapi 3 kali makan utama dan juga 3 kali makan cemilan atau cemilan gitu. Selain itu juga kita harus mengontrol berat badan seperti olahraga, kemudian aktivitas fisik yang dianjurkan itu adalah berenang, kemudian jogging, dan juga bersepeda. Biasanya minum angin. Tapi kalau tinggi untuk menyikapi itu bagaimana? Masalahnya kadang di rumah sudah punya dan tahu-tahu tinggi. Nah ini menyikapinya bagaimana Dewa? Terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak ya. Jadi kan kalau pasien gula itu kan pasti sudah terbiasa gula sebelumnya, jadi sudah ada obat juga di rumah. Nah pastinya untuk menyikapinya ya dengan minum obat. Misalkan dengan minum obat itu kok gula darahnya masih tinggi, dia harus dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Karena biasanya untuk menurunkan gula itu butuh asupan cairan dan infus atau dengan bisa suntik insulin gitu, karena bisa menurunkan gula dengan cepat dari obat oral. Jadi karena biasanya obat itu kan sudah ada resepnya. Jadi
pakai sekian dan sebagainya. Nah itu untuk melebihi itu boleh. Boleh gak apa kalau misalkan gulanya tinggi di saat itu ya. Kalau misalkan waktu nggak tinggi ya sesuai resep saja, karena kan takutnya terjadi hipoglikemia juga. Karena memang susahnya pasien diabetes itu gulanya naik turun, jadi memang harus rajin-rajin untuk dicek. Tuh, ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bapak Ibu, berarti sudah cukup jelas. Semoga apa yang saya sampaikan